Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Jana Mutiarani Pradana. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai bagian-bagian bunga sempurna. Nah, materi ini bisa teman-teman dapatkan di kelas 4 sekolah dasar, tentunya di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Oke, tunggu dulu ya teman-teman. Sebelum kita memasuki tahap mengenai bagian-bagian bunga yang sempurna, teman-teman harus tahu dulu bunga sempurna itu apa ya? Dari teman-teman, apakah ada yang sudah tahu apa itu bunga sempurna? Oke, mungkin kakak kasih tahu saja ya. Jadi, bunga sempurna adalah bunga yang memiliki alat kelamin jantan atau benang sari dan juga putik atau alat kelamin betina dalam satu organ atau dalam satu bunga tersebut. Jadi bunga itu bisa dikatakan sebagai bunga sempurna karena memiliki alat kelamin jantan dan juga alat kelamin betina. Nah, setelah teman-teman tahu pengertian bunga sempurna, teman-teman bisa menyebutkan bagian-bagian bunga sempurna itu apa saja? Mungkin akan kakak bantu ya. Jadi, bagian-bagian bunga sempurna itu dari bawah ada tangkai bunga. Nah, kemudian di atasnya tangkai bunga itu ada dasar bunga. Kemudian ada kelopak bunga, ada tangkai putik, ada kepala putik, ada tangkai sari, ada kepala sari, ada benang sari, dan juga ada mahkota bunga. Nah, mungkin untuk penjelasannya mengenai apa sih itu tangkai bunga, apa itu dasar bunga, dan bagian-bagian bunga sempurna lainnya, teman-teman simak video berikut ini. Oke? Pokoknya teman-teman harus fokus dan harus mendengarkan penjelasan dari saya. Oke, jadi kita mulai dari bagian yang pertama. Bagian bunga yang pertama ada tangkai bunga. Tangkai bunga ini terletak di bagian dasar bunga. Nah, fungsi dari tangkai bunga sebagai penghubung antara bunga dengan rantingnya. Selain sebagai penghubung, tangkai bunga juga berfungsi sebagai penopang bunga itu sendiri. Bagian kedua bunga disebut sebagai dasar bunga. Dasar bunga terletak di atas tangkai bunga. Nah, untuk fungsinya, fungsi dari dasar bunga itu sebagai tempat menempelnya mahkota bunga. Bagian bunga selanjutnya yaitu bakal biji, seperti yang teman-teman lihat di gambar. Jadi bakal biji itu sering disebut sebagai ovulum adalah jadi bakal biji itu bagian dari struktur tumbuhan yang berbiji dan fungsinya itu untuk melindungi dan nantinya itu sebagai tempat sel telur. Jadi setelah melakukan proses pembuahan, bakal biji ini akan berubah menjadi biji. Jadi bakal biji adanya hanya pada tumbuhan yang berbiji. Lalu ada kelopak bunga. Nah, di sini kelopak bunga itu menjadi bagian yang paling luar. Fungsinya untuk melindungi mahkota bunga. Jadi, kelopak bunga itu memiliki peranan yang sangat penting ya untuk melindungi mahkota bunga saat masih kuncup. Nah, ketika mahkota bunga sudah mekar, maka kelopaknya juga akan ikut terbuka. Oke, teman-teman harus memahami itu karena kelopak di sini itu merupakan bagian terluar dari bunga seperti yang dilihat di gambar ya. Teman-teman pasti sudah sering melihatnya, itu dinamakan kelopak bunga. Oke, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi mengenai bunga sempurna itu harus memiliki dua alat kelamin, yaitu alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu putik ya. Putik itu bagiannya ada tangkai putik dan kepala putik. Nah, tangkai putik ini memiliki tabung sari yang mana fungsinya itu saat proses pembuahan nantinya akan mengantarkan polen ke bagian bakal buah atau ovarium. Nah,
Jadi untuk tangkai putik itu fungsinya. Kemudian untuk kepala putik sendiri ini bagian yang paling atas dari putik. Nah, fungsinya itu sebagai tempat meletaknya benang sari ketika proses penyerbukan berlangsung. Nah, itu untuk fungsi dari tangkai putik dan juga kepala putik. Yang kedua, alat kelamin jantan atau benang sari. Nah, benang sari juga memiliki dua bagian, yaitu tangkai sari dan kepala sari. Nah, tangkai sari di sini juga memiliki fungsi sebagai tempat. Jadi kepala sari itu berasal dari benang-benang. Itu fungsinya untuk memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari mahkota gitu. Nah, sedangkan kepala sari itu fungsinya untuk tempat menyimpan serbuk sari. Nah, di mana kepala sari itu letaknya di paling atas atau di atasnya tangkai sari. Bagian bunga sempurna yang terakhir adalah mahkota bunga. Pasti teman-teman sudah tidak asing dengan yang namanya mahkota bunga. Saya jamin itu pasti teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Jadi mahkota bunga itu bagian yang paling istimewa yang dimiliki bunga. Kita saja bisa tertarik kepada bunga karena kita melihat mahkota bunganya. Nah, secara tidak langsung kita berarti sudah mengetahui fungsi mahkota bunga sendiri itu apa. Kalau bagi kita, fungsi dari mahkota bunga emang untuk menarik perhatian kita. Nah, jika untuk serangga, maka fungsi dari mahkota bunga itu untuk menarik perhatian serangga supaya bisa membantu penyerbukan juga. Nah, di sini mahkota bunga itu seperti yang saya katakan tadi, mahkota bunga menjadi bagian yang paling istimewa dan paling yang diutamakan dari bunga itu adalah mahkota bunga. Nah, begitu teman-teman untuk penjelasan mengenai bagian-bagian bunga sempurna. Jadi kata kuncinya, bunga yang sempurna itu memiliki alat kelamin jantan atau benang sari dan juga memiliki alat kelamin betina atau putik. Nah, ini menjadi fokus utama untuk bisa membedakan mana yang bunga sempurna dan mana bunga yang tidak sempurna. Seperti yang sudah dijelaskan tadi mengenai bagian-bagian bunga sempurna, semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Semoga dapat membantu dan dapat bermanfaat untuk teman-teman dalam proses belajar mengajar. Ini sebagai sumber belajar lain setelah teman-teman mendapatkan materi di kelas. Jadi, semoga dapat membantu teman-teman dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai bagian-bagian bunga sempurna. Teman-teman perlu ingat kata kuncinya tadi, sehingga teman-teman bisa membedakan antara bunga yang sempurna dan bunga yang tidak sempurna. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan juga atas kerjasamanya teman-teman, sehingga teman-teman juga bisa belajar bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan juga apabila penjelasannya kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.